warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semua? Umi harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Yang pertama, jangan lupa mencuci tangan. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Dan yang ketiga, tetap jaga jarak ya nak. Halo, selamat datang di dunia bahasa Indonesia. Salam kenal dan selamat bergabung. Perkenalkan, nama Umi Reni Yulia Lestari. Nah, sekarang Umi ingin membacakan pantun untuk kalian semua. Dibaca dan didengar ya. Kepala cumi dimakan lia bersama mama. Semoga anak Umi selalu bahagia walaupun masih belajar di rumah. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran pertama. Apa ya teks berita itu, Umi? Apa, dan apa? Oke, sekarang semua pasti bertanya, di mana ya Umi kita bisa mendengar dan membaca berita? Yang pertama, kita bisa membaca berita melalui koran. Yang kedua, kita bisa melihat berita melalui televisi. Yang ketiga, kita bisa mendengar berita melalui radio. Dan yang keempat, kita bisa melihat dan membaca berita melalui sosial media. Sekarang kita masuk ke pengertian berita. Teks berita adalah teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Berita dapat disampaikan melalui majalah, surat kabar, radio, televisi, ataupun internet. Nah, sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita mencakup 5W dan 1H. Yang pertama ada what. Apa? Apa ya Umi? Iya, apa yang diinformasikan berita. Yang kedua adalah who. Siapa? Siapa sajakah yang terlibat di dalam berita? Yang ketiga ada when. Kapan? Ya, kapan hal yang diberitakan terjadi. Yang keempat, where. Di mana? Di mana hal yang diberitakan terjadi. Yang kelima, why. Mengapa hal yang diberitakan bisa terjadi. Dan yang keenam adalah how. Bagaimana hal yang diberitakan terjadi. 5W dan 1H ini adalah poin penting di dalam sebuah berita ya nak. Kita anggap saja bahwa 5W dan 1H ini adalah sebuah nyawa dalam berita. Kalau tidak ada nyawanya, maka berita itu tidak akan bisa hidup. Sampai sini paham kan? Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur teks berita ya nak. Nah, pertama-tama apa yang kalian lihat dalam slide ini? Ya, pasti sebuah rumah kan? Sama dengan sebuah rumah yang memiliki atap, struktur berita juga memiliki atap yang dinamakan kepala berita. Kemudian setelah atap, apa ya nak yang kalian lihat? Iya benar, ada tubuh rumah. Nah, di dalam berita, setelah kepala sudah pasti ada tubuhnya. Nah, dan yang terakhir di dalam gambar itu adalah halaman rumah. Tetapi di dalam berita namanya bukan halaman rumah ya nak, melainkan ekor berita. Kepala berita mencakup tentang judul. Kalau tubuh berita mencakup tentang 5W dan 1H. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita menghubungkan isi berita dengan berita yang sudah lalu. Contohnya, banjir bandang Jakarta. Ekor beritanya itu seperti membahas sejarah mengapa bisa terjadi banjir yang berkepanjangan di kota Jakarta. Sekarang kita masuk ke dalam kebahasaan teks berita. Yang pertama adalah menggunakan keterangan. Apa ya yang dimaksud menggunakan keterangan? Yang dimaksud menggunakan keterangan adalah di dalamnya menempatkan keterangan waktu, keterangan tempat, tujuan, dan keterangan cara. Yang kedua ada verba transitif. Verba transitif adalah kata kerja yang menjadi subjek sebuah berita. Yang ketiga adalah verba pewarta. Verba pewarta adalah kata kerja yang digunakan untuk menandai sebuah percakapan. Yang keempat, kalimat langsung.
Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada seseorang yang dituju. Dan yang terakhir adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan oleh orang yang ada di dalam berita. Masih sanggup kan, Nak? Oke, kalau masih sanggup kita lanjut ya. Tadi kita sudah membahas unsur-unsur, struktur, dan kebahasaan. Sekarang kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita terbagi 6. Yang pertama adalah fakta. Ya, fakta adalah berita yang harus berisikan kejadian yang benar, menarik, dan penting bagi masyarakat. Yang kedua adalah aktual. Aktual adalah berita yang disajikan harus berita yang hangat dan baru, istilahnya up to date. Yang ketiga adalah seimbang. Seimbang adalah berita tidak boleh memihak kepada siapapun. Ini berkaitan dengan fakta di atas ya, Nak. Kita tidak boleh menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Yang keempat adalah menarik. Judul dan isi berita yang kalian buat harus menarik. Yang kelima adalah lengkap. Lengkap maksudnya berita harus memenuhi unsur 5W dan 1H. Dan yang terakhir adalah sistematis. Berita harus berurutan dan teratur. Oke, Nak, kita sudah selesai membahas tentang teks berita. Sekarang di slide terakhir ada sebuah tugas. Nah, di slide ini Umi sudah menyajikan sebuah teks berita ya, Nak. Dibaca dan dipahami teks beritanya. Tugas untuk kalian semua adalah carilah unsur-unsur berita yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, demikian tugas dari Umi. Terima kasih.